Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly dengan nomor NPM 215060094 dari Prodi PGSD kelas 3C Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul Gerakan Literasi Sekolah, Bentuk Integrasi Karakter Literasi. Video presentasi ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari Literasi Abad 21. Nah, baik teman-teman, untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai memasuki sesi pemaparan materi. Yang pertama ada literasi. Kemampuan literasi bagi siswa dan guru merupakan aspek penting dalam mewujudkan program Merdeka Belajar. Selama ini, literasi identik hanya dengan membaca dan menulis saja. Namun kenyataannya, literasi bukan hanya sekadar membaca dan menulis. Seperti yang tertera di dalam slide PowerPoint ini, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi adalah kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi, dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Terlebih, dalam deklarasi UNESCO juga menyebutkan bahwa literasi ini terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Untuk menumbuhkan kecintaan membaca buku, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan sebuah gerakan literasi sekolah atau sering disingkat dengan GLS. Nah, jadi gerakan literasi sekolah ini apa? Gerakan literasi sekolah ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya itu literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Pelibatan publik itu siapa ya? Nah, pelibatan publik itu merupakan peran serta warga sekolah seperti guru, kepala sekolah, peserta didik, orang tua, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, akademisi, serta masyarakat. Tujuan dari GLS atau Gerakan Literasi Sekolah itu apa ya? Nah, tujuannya itu adalah untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, di sini ada materi mengenai komponen literasi. Komponen literasi ini ada 6. Yang pertama, komponen literasi dini. Yang kedua, literasi dasar. Yang ketiga, literasi perpustakaan. Keempat, literasi media. Kelima, literasi teknologi. Dan yang keenam, literasi visual. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Baik. Yang pertama ada literasi dini. Literasi dini itu apa ya? Literasi dini yaitu kemampuan untuk menyimak. Maaf, saya ulang. Literasi dini yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar. Nah, maaf. Nah, orang yang berperan di dalam literasi dini ini adalah orang tua atau keluarga, guru, dan pengasuh.
Yang kedua ada literasi dasar. Literasi dasar yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis, serta menghitung, dan berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Orang yang berperan di dalam literasi dasar ini adalah pendidikan formal. Nah, yang ketiga ada literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan antara lain memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan penindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. Di dalam literasi perpustakaan ini yang berperan adalah pendidikan formal. Keempat, ada literasi media. Literasi media ini apa sih? Literasi media yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik. Media elektronik itu seperti radio atau televisi, media digital atau internet, dan memahami tujuan penggunaannya. Di dalam literasi media ini yang berperan adalah pendidikan formal serta keluarga. Kelima ada literasi teknologi. Literasi teknologi ini yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, serta etika dalam memanfaatkan teknologi. Di dalam literasi teknologi ini yang berperan adalah pendidikan formal, keluarga, serta lingkungan sosial, seperti masyarakat sekitar. Yang keenam adalah literasi visual. Literasi visual ini adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dengan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio visual secara kritis dan bermartabat. Di dalam literasi visual ini yang berperan adalah pendidikan formal, keluarga, dan lingkungan sosial atau masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya ada mengenai prinsip-prinsip literasi sekolah. Ada beberapa prinsip dari literasi sekolah. Yang pertama, prinsip dari literasi sekolah itu adalah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, dilaksanakan secara berimbang, menggunakan berbagai ragam teks dan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, berlangsung secara terintegrasi dan holistik di semua area kurikulum. Lalu yang keempat, kegiatan literasi ini dilakukan secara berkelanjutan. Yang kelima, melibatkan kecakapan berkomunikasi lisan. Serta yang terakhir, mempertimbangkan keberagaman. Baik teman-teman, di sini ada materi terakhir mengenai tahapan pelaksanaan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Di dalam tahapan pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah ini ada 3 tahap. Yang pertama ada pembiasaan, yang kedua ada pengembangan, dan yang ketiga ada pembelajaran. Saya akan menjelaskan poin-poin dari ketiga ini satu persatu secara jelas dan rinci. Yang pertama ada pembiasaan. Pada tahap pembiasaan, kegiatan literasi itu hanya bertujuan untuk kesenangan saja. Melalui kesenangan itulah
diharapkan bisa menumbuhkan minat membaca dan menulis para peserta didik. Pada tahap pembiasaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada dengan membaca nyaring selama 15 menit, atau yang kedua bisa dengan membaca di dalam hati selama 15 menit. Kenapa harus 15 menit ya? Nah, karena jika terlalu lama, peserta didik itu bisa cepat bosan. Yang kedua ada pengembangan. Pada tahap pengembangan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari tahap pembiasaan. Nah, pada tahap pengembangan ini diharapkan kemampuan dan keinginan membaca peserta didik sudah mulai muncul. Agar minat membacanya itu tidak hilang, dibutuhkan adanya tahap pengembangan ini. Adapun kegiatan yang bisa dilakukan di tahap pengembangan ini bisa dilakukan dengan memberikan komentar baik secara lisan maupun tulisan pada buku atau bacaan yang sudah dibaca peserta didik. Lalu yang kedua, bisa juga dengan membuat kesimpulan yang sistematis dari buku yang sudah dibaca. Lalu di sini ada ketiga, pembelajaran. Pada tahap ini, peserta didik sudah otomatis terlatih untuk menerapkan budaya literasi di lingkungan sekolah. Adapun kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap pembelajaran yaitu dengan pertama, biasakan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lalu yang kedua, menggunakan strategi untuk memudahkan peserta didik memahami bacaan di semua mata pelajaran. Nah, mungkin di sesi pemaparan materi sudah selesai. Di sini ada sebuah ungkapan dari Mark Twain bahwa orang yang tidak membaca itu tidak memiliki kelebihan dibandingkan orang yang tidak bisa membaca. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pemaparan materinya, dalam kata-kata, ataupun dalam perbuatan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.